Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Haji Fitri, Iya, apa Pak. kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Ada apa yang ingin Ibu Haji Fitri bahas hari ini? Apakah topik utama yang ingin Ibu Haji Fitri sampaikan pada hari ini? Begini, Pak. Kemarin itu saya ke ruangan Bapak di ruang guru. Saya cari-cari Bapak. Saya mau berbincang-bincang sedikit dengan Bapak terkait dengan masalah siswa saya nih, Pak. Murid saya di kelas nih, Pak. Di kelas 15 ini, Pak. Terus, Bu Haji Fitri, bagaimana perasaan Anda saat ini? Perasaan saya ketemu Bapak senang, Pak. Karena saya sebenarnya dari kemarin memang cari Bapak, mau berbincang-bincang dengan Bapak terkait ini Pak, permasalahan anak kelas 11, kelas 15 nih Pak, eh, di mana di kelas 15 ini kurang empati dan kurang kesadaran terkait dengan pembuangan sampahnya nih Pak. Apa yang membuat Ibu Haji Fitri merasa bahwa hal ini sangat penting Bu Haji Fitri diskusikan bersama saya? Oh iya Pak, mudah-mudahan perbincangan kita nih Pak, saya dapat solusi nanti. Eh, di kelas 11.5 itu Pak, eh, saya lihat kelasnya kurang kondisif Pak, dan anak-anak kurang kesadaran dalam membuang sampah Pak. Sebenarnya di kelasnya itu sudah ada tempat sampah di dalam kelas, kemudian di luar kelas juga itu sudah ada juga tempat sampah besar, tapi terkadang ini anak-anak saya ini di kelas 15 ini Pak, masih kurang kesadaran terkait dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian kurang kesadaran juga untuk menjaga lingkungannya. Yang paling penting mungkin Pak, dampak dari sampah yang berserakan ini eh, bisa apa namanya, eh, bisa mengganggu kondisi kelas pada saat melakukan pembelajaran, Pak. Begitu, Pak. Apakah masih ada aspek lain yang Ibu Haji Fitri belum sampaikan terkait masalah yang Ibu Haji Fitri hadapi ini? Apanya, Pak? Ini aspek lain dari masalah ini, apakah Bu Haji Fitri sudah sampaikan semua yang tadi Ibu Haji Fitri terkait masalah ini tadi, atau masih ada yang Iya, belum Haji Fitri sampaikan? itu sih sebenarnya Pak yang saya mau perbincangkan sama Bapak, Pak. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini nanti saya bisa mendapatkan solusi pencerahan terkait siswa saya di kelas 10.5 itu sadar akan eh, lingkungannya, Pak. Terus Sebenarnya Bu Haji Fitri sudah mengamati apa sebenarnya penyebab utamanya sehingga muncul ini masalah? hmm, ya itu Pak, sebenarnya penyebabnya itu tadi, siswa saya ini kurang kesadaran Pak terhadap untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian kurang memahami juga terkait dengan dampak yang dihasilkan atau yang ditimbulkan oleh sampah. Itu Pak. Itu sebenarnya Pak. Jadi intinya kesadaran siswa saya ini ya terhadap kebersihan lingkungan masih kurang Pak, serta dampaknya yang diakibatkan. Terus Bu Haji Fitri sudah ada usaha, sudah sampai sejauh mana usahanya untuk mengatasi masalah ini yang di kelas 10 tadi itu? Usaha-usaha apa saja yang Hmm, sudah Bu Haji Fitri iya lakukan? Pak. Eh, Sebenarnya saya punya rencana nih Pak, untuk
menangani atau mengurangi hal tersebut. Yang pertama tuh sebenarnya saya sudah komunikasi dengan wali kelasnya. Kemudian saya juga sudah melakukan apa namanya membuat keyakinan kelas terkait dengan pembuangan sampah, dan malahan saya sudah menyarankan untuk buat poster terkait dengan lingkungan bersih. Itu sebenarnya yang saya sudah lakukan Pak di kelas, dan kadangkala juga saya biasa menyelipkan video-video di sela-sela pembelajaran terkait dengan dampaknya sebenarnya ini dari sampah itu sendiri, Pak. Mak Bu Haji Fitri, saya tadi lupa tanyakan, kalau melihat tingkat keparahnya ini kelas 15, kira-kira di skala berapa ya Bu Haji itu kira-kira itu kalau Bu Haji sendiri lihat itu 15 itu? Kalau sebenarnya Pak dari skala 1 sampai 10 itu untuk kondisi kelasnya 10,5 itu Pak kira-kira masih skala 7 Pak. Saya sebenarnya menginginkan skalanya itu sama dengan standar kelas yang lain, Pak, berada pada skala 10, di mana kondisi anak-anak bisa belajar secara kondisif dengan keadaan kondisi kelasnya yang bersih, seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya pada dasarnya kondisi kelas itu istilahnya tidak terlalu di bawah ambang batas, namun ada tujuan mulai dari Bu Haji Fitri ingin lebih atau sama dengan kelas-kelas lain. Iya, Nah, dari saya usaha sebenarnya yang Ibu Haji Fitri lakukan itu, apa tujuan spesifiknya sebenarnya Ibu Haji Fitri untuk dari solusi apa dari langkah-langkah Ibu Haji Fitri lakukan tadi itu, apa sebenarnya tujuan spesifiknya Ibu Haji Fitri melakukan semua itu? eh, sebenarnya skalanya itu tadi saya menginginkan skala 10, Pak, ya. Ini kan masih skala 7, jadi kelas yang lain kan sudah saya anggap sudah skala 10 dalam kondisi pembelajarannya, Pak. Kalau dari tujuannya itu tadi, Pak, ya eh, agar siswa ini punya kesadaran, Pak, kesadaran terkait dengan lingkungan yang ada sekitarnya, Pak. Itu sebenarnya, Pak, yang saya inginkan. Meskipun saya sudah melakukan beberapa rencana, rencana saya sebenarnya ada jangka pendek, ada jangka panjang, Pak. Di jangka pendeknya tadi itu saya melakukan men-share selalu video-video di setelah pembelajaran, Pak. Saya selalu komunikasikan dengan wali kelasnya, dan saya juga sudah melakukan dan menempelkan poster serta keyakinan kelas pada kelas itu. Tinggal komitmennya saja ini anak-anak yang memang betul-betul belum mencapai taraf atau skala 10 tadi, Pak. Itu mungkin yang upaya saya yang harus selalu mengkomunikasikan dan mengingatkan pada murid-murid saya di kelas 10,5 tadi. Itu mungkin dari jangka pendeknya, Pak. Tapi untuk jangka panjangnya ini, Pak, bukan hanya di kelas 11,5, mudah-mudahan ini nanti jangka panjangnya saya bisa komunikasikan dengan kepala sekolah sehingga 10,5 ini bisa menjadi leader untuk menciptakan grand school di sekolah, Pak. Itu mungkin. Kemudian jangka panjangnya juga kebetulan ini kan kelas 10 ini nanti ada proyek P5, Pak. Di situ nanti mungkin saya rencananya komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti mengundang mungkin narasumber dari luar, bisa membawakan atau mensosialisasikan terkait dengan dampak yang diakibatkan sampah. Kemudian yang kedua memberikan kesadaran lah kepada anak-anak kita di kelas 10,5 khususnya dan pada umumnya di semua siswa yang ada pada sekolah kita ini, Pak. Begitu pentingnya terkait dengan kebersihan lingkungan. Ya, seperti itu mungkin, Pak. Baik, Bu Haji Fitri, kalau misalnya saya tanya ini, apakah ada yang menjadi penghalang yang Ibu Fitri rasakan dalam melakukan apa yang Bu Haji Fitri sampaikan tadi terhadap solusi yang Ibu Haji Fitri
sampaikan itu, apakah ada hambatan yang Ibu Haji Fitri rasakan? Kalau hambatan sih sebenarnya enggak ada, Pak. Cuma yang kesadarannya anak-anak ini tadi yang memang belum konsisten, dan belum terlalu memahami terkait kesadaran lingkungan, kebersihan lingkungan, Pak. Itu sih sebenarnya hambatannya. Ya itu tadi saya katakan Pak, oh ya mungkin solusinya yang seperti itu tadi saya kemukakan bahwa akan selalu konsisten memberikan video-video di sela-sela pembelajarannya, selalu mengingatkan terkait dengan kebersihan lingkungan, selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian mungkin menambahkan poster terkait dengan kebersihan lingkungan. Ya seperti itu tadi mungkin Pak. Kalau hambatan sih sebenarnya tidak terlalu banyak, cuma yang itu saja Pak. Bagaimana saya bisa membuat siswa saya ini sadar terhadap kebersihan lingkungan. Di mana kita tahu bersama bahwa kebersihan itu kan sebagian daripada iman, Pak. Ya mudah-mudahan siswa saya bisa menanamkan pada dirinya itu seperti itu. Kalau Ibu Haji Fitri lihat, bagaimana masalahnya kalau Ibu Haji Fitri lihat dari sudut pandang orang lain, dari teman mengajar kita sendiri? Iya. Apakah mereka punya sudut pandang yang berbeda atau sama sudut pandangnya mereka dengan apa yang Ibu Haji Fitri lihat di kelas tersebut? Kalau dari bincang-bincang sebelum pertemuan kita ini, Pak, sebenarnya saya sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Apakah hanya jam pelajaran saya atau ada beberapa mata pelajaran tertentu yang memang anak ini kelasnya ini dalam keadaan tidak kondisif seperti itu kita belajar. Tapi ternyata beberapa teman sejawat itu memang mengatakan atau menemukan hal yang sama dengan saya Pak, bahwa memang di kelas itu tuh kotor gitu. Dia tidak memiliki kesadaran untuk membersihkan, padahal kan pada dasarnya sudah ada jadwal piket diberikan, seperti itu. Tapi saya sudah berusaha untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan wali kelasnya Pak, kemudian menghimbau juga dengan teman-teman sejawat agar selalu diingatkan pada kelas itu, dan juga melibatkan ya guru BK Pak terkait dengan hal tersebut, selalu mengingatkan anak-anak di kelas itu betapa pentingnya kebersihan lingkungan Pak. Seperti itu Pak. Ini sudah hampir selesai. Saya tanya Ibu Haji Fitri, bagaimana kalau misalnya menurut Ibu Haji Fitri sendiri, kalau masalah yang sekarang dihadapi itu menjadi sebuah peluang, bukan jadi hambatan. Menurut Ibu Haji Fitri, apakah bisa kira-kira masalah ini atau hambatan ini bisa menjadi peluang ke arah yang Iya, lebih baik? kalau peluangnya Pak banyak sebenarnya Pak. Dari masalah tadi itu banyak peluangnya Pak. Yang pertama mungkin peluangnya itu tadi, bisa muncul green school di sekolah lantaran dengan adanya kasus di kelas 10-5 ini yang mungkin nanti prospeknya ke depan bisa lebih baik, bisa sadar lingkungan, ya bisa menjadi pionir untuk kelas-kelas yang lain. Yang kedua tadi itu yang mana di project P5 itu tadi itu juga mungkin merupakan peluang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak kita, karena nanti di situ mungkin kita undang semacam dari LBH yang memang ahli pada lingkungan yang bisa memberikan pemahaman lebih untuk anak-anak kita di kelas 10-5 pada umumnya, dan seluruh warga sekolah pada khususnya, bukan hanya siswa tapi kita sebagai guru, kita sebagai warga sekolah bisa memahami betapa pentingnya lingkungan bersih itu. Terus saya kira sangat luar biasa Ibu Haji Fitri. Terus kira-kira dukungan atau sumber daya apa yang Ibu Haji Fitri butuhkan untuk sampai ke hal tersebut? Hambatan ini sudah kita jadikan peluang. Nah sekarang untuk sampai ke peluang itu apa ya yang Ibu Putri harapkan dari sekolah? Sumber daya apa yang kita harapkan dan siapa-siapa yang kita harapkan bisa terlibat di situ?
Kalau dikatakan terlibat Pak, ya pasti semua unsur sarana yang ada di sekolah pasti. Yang kedua mungkin, saya akan melibatkan saya akan mengkomunikasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian, yang bisa mendukung terlaksananya dengan baik program ini dengan baik ya pasti dari guru-guru, dari teman sejawat pastinya, seluruh warga sekolah, pada umumnya, kemudian siswa-siswi kita yang ada di sekolah, Pak. Seperti itu, Pak. Terus seberapa yakin Ibu Haji Fitri dengan usaha yang Ibu Haji Fitri lakukan nanti ini? Seberapa yakin Ibu Haji Fitri bahwa ini akan berhasil? Kalau dikatakan seberapa besar keyakinan saya, Pak, 100% keberhasilan saya. Saya berharapnya seperti itu, Pak. 100% lah keberhasilannya, Pak. Iya, tinggal pelaksananya saja ini, Pak. Apa komitmen apa yang Bu Haji Fitri bisa lakukan untuk meyakinkan nanti ini kepala sekolah? Komitmen apa dan konsistensi apa yang Bu Haji Fitri bisa berikan? Komitmen saya, yang saya berikan ya itu tadi, Pak. Yang pertama adalah selalu konsisten menampilkan video-video terkait dengan dampak sampah, eee, pada sela-sela pembelajaran, Pak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian dampaknya seperti apa. Yang kedua, memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar terkait dengan, keyakinan kelas melalui mungkin proses restitusi, kemudian, menambah poster-poster, bukan hanya di kelas 10.5, tapi mungkin di sekitar lingkungan itu kita pajang sebuah spanduk ya, betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga tadi tuh program Green School ya, Green School di sekolah. Kemudian, pada proses pembelajaran P5 nanti itu juga, saya kira kalau kita datangkan, dari LBH yang memiliki kompetensi di bagian itu, saya berharapnya anak-anak punya, wawasan lebih luas lagi sehingga sadar, terhadap dengan lingkungan. Ya, di mana kita tahu bahwa memang lingkungan kita di sekolah itu kan cukup luas ya, jadi untuk, menjaga kebersihannya memang butuh kerjasama dari semua pihak, dari warga sekolah itu. Jadi bukan hanya cleaning service saja, tapi, dari siswa kita, kemudian orang tua siswa juga, kemudian komite juga sangat berperan, kemudian, teman-teman sejawat juga yang, mungkin harus selalu memberitahukan ya, menyampaikan, kepada, siswa kita, begitu pentingnya, terkait dengan kebersihan lingkungan, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Haji Fitri. Ini maaf banget Bu Haji Fitri. Bukan saya doakan, tapi ini hanya mau bertanya. Apa yang Bu Haji Fitri lakukan jika semuanya sudah kita rencanakan, sudah berjalan dengan baik. Tapi ya terkadang tiba-tiba muncul lagi hambatannya. Apa yang Bu Haji Fitri lakukan di situ? Saya akan mencoba terus-menerus, Pak. Saya akan mencoba terus, sampai saya berhasil untuk, merubah mindset-nya siswa ini, eee, terkait dengan, dampak bersih lingkungan. Ya itu mungkin saya akan mencoba terus, Pak, dan berusaha terus, bagaimana semua warga sekolah ini bisa, berkolaborasi, bersinergi, untuk menjaga lingkungan, Pak. Luar biasa Bu Haji Fitri, luar biasa. Uh, Terus apa langkah konkret yang Bu Haji Fitri lakukan setelah kita diskusi seperti ini? Apa langkah konkret yang Ibu Haji Fitri lakukan? Begitu kita selesai diskusi ini. Langkah konkretnya ya saya akan melaksanakan, dalam waktu dekat ini terkait dengan apa yang saya sudah rencanakan tadi. Itu, Pak. Saran dari saya Bu Haji Fitri, apa yang paling berharga dari diskusi kita kali ini?
Iya, saya mendapatkan solusi, Pak, terkait dengan permasalahan saya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Hamka atas terima kasih banyak Pak Hamka atas, waktunya, sudah bisa saya ajak berbagi pada hari ini. Terima kasih, Pak. Makasih. Oke, saya